kepada orang lain senyum kita, hanya sebatas senyum saja. Atau hadis yang lain yang mungkin ada sudah tahu, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya kita kepada orang lain, kepada saudara kita, itu bernilai sedekah. Sedekah itu ada nggak pahalanya? Ada pahalanya. Itu kalau kebaikan yang kecil saja Allah Ta'ala berikan ganjaran. Tapi kalau ada kesalahan kita kepada orang lain, ini yang perlu kita antisipasi. Kalau kita berbuat zalim, menyakiti orang lain, kalau tidak disengaja, itu bisa dimaafkan karena kita tidak tahu itu. Tapi kalau kita tahu atau sifatnya disengaja, maka ketahuilah, meminta maaf itu adalah satu keharusan. Satu keharusan. Ustaz, ana malu minta maaf. Bolehkah ana taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh ya? Boleh. Boleh. Allah maafkan? Allah maafkan. Tapi perbuatan zalim dia kepada orang lain itu akan menjadi hutang dia sampai kapan? Sampai nanti di akhirat. Makanya kalau kita punya salah sama orang, ya yang adik-adik ini juga, jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu. Minta maaflah kepada orang yang kita zalimi tersebut. Berusaha. Karena apa? Karena kalau kita tidak meminta maaf kepadanya, ini akan menjadi satu musibah. Kapan? Nanti di akhirat. Allah memaafkan kita pasti. Tapi orang ini tidak akan memaafkan kita. Dia akan menagih dosa kita, kezaliman kita terhadap dirinya nanti di akhirat. Hadis yang mungkin pernah dipelajari, hadis muflis, hadis seorang yang merugi, orang yang bangkrut. Ketika Nabi SAW mengatakan atau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna man muflis? Kalian tahu nggak siapa itu muflis? Siapa itu orang-orang yang merugi, yang bangkrut, yang tidak beruntung? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang merugi di antara kita, orang yang tidak punya keuntungan, yang bangkrut di antara kita adalah mereka-mereka yang enggak punya lagi harta benda. Enggak punya lagi uang, 1000 pun enggak punya. Itu orang yang merugi, muflis, orang yang bangkrut di antara kita. Salah tidak? Tidak salah. Karena bersifat duniawi. Tapi Nabi SAW mengatakan, seorang yang muflis, orang yang bangkrut itu, ya'ti yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, dia akan membawa hasanati, amalan kebaikannya. Dia akan membawa pahalanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala puasanya, zakatnya, sedekahnya, jihadnya, amal-amal sunnahnya, dia bawa. Dan dia patut berbangga diri. Karena apa? Dia bisa membawa, menghadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala amalan yang banyak, yang dia mungkin merasa bahwa Allah Ta'ala akan ridho kepadanya. Karena perlu kita ingat dan kita ketahui bahwa yang namanya masuk surga itu tidak hanya sebatas dengan amalan soleh kita saja. Kalau kita mau masuk surga Allah Ta'ala, itu harus dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu nggak mungkin bisa masuk surga kalau Allah nggak ridho sama kita. Sebanyak apapun pahala yang kita dapatkan dari ibadah-ibadah kita, tapi Allah Ta'ala nggak ridho sama kita, selesai. Neraka, naudzubillah min dzalik. Buktinya apa? Ya tadi, kisah seorang pezina, kemudian kisah orang yang bunuh seseorang. Nah,
Mereka belum beribadah loh. Mereka belum melakukan ibadah. Baik. Dalam hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Ketika seorang itu bangga dengan amalan yang dia miliki, Allah Ta'ala adalah zat yang maha adil. Makanya ya, kita jangan merasa, oh saya punya materi